Ternyata ada bayangan hitam persis di atas tubuhnya Hana. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Ketika melakukan pendakian, ada apakah itu? Terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Siapa yang nggak tahu dengan Gunung Salak? Teman-teman semua yang berada di Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan juga Jawa Barat, pastinya tahu tentang gunung yang menjulang indah ini. Secara administratif, Gunung Salak masuk ke dalam dua wilayah kabupaten, yaitu Bogor dan juga Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Walau memiliki nama yang terdengar seperti buah, ternyata Gunung Salak tidak punya hubungannya dengan buah salak. Nama salak yang disematkan pada gunung di kawasan Jawa Barat ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Salaka yang berarti perak. Sehingga nama Gunung Salak dapat diartikan sebagai Gunung Perak. Menurut kepercayaan Sunda, Gunung Salak dianggap sebagai salah satu gunung yang sangat suci karena menjadi tempat menghilangnya Prabu Siliwangi, yaitu pendiri kerajaan Pajajaran, dan sekaligus lokasi turun bersemayamnya para Batara dari Kahyangan. Manik merupakan nama salah satu puncak dari 4 puncak di Gunung Salak, serta dipercayai menjadi kawasan kerajaan gaib Pajajaran. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Hana ketika melakukan pendakian ke Gunung Salak pada tahun 2018. Dan pada pendakian kali ini berjumlah 3 orang, yaitu Hana, Anton, dan juga si Aji. Hana ini baru pertama kali mendaki Gunung Salak. Namun sebelumnya, ia pernah mendaki ke beberapa gunung yang ada di Jawa Barat, seperti Gunung Gede, Gunung Papandayan, Cikuray, dan juga Cermai. Awalnya, Hana diajak oleh si Anton untuk mendaki ke Gunung Salak. Dan tanpa basa-basi, Hana mengiyakan ajakan dari Anton. Hal ini karena Hana juga belum pernah mendaki Gunung Salak dan ingin menuntaskan pendakiannya di beberapa gunung di Jawa Barat. Singkat cerita, tibalah di hari H. Sehabis maghrib, mereka ketemuan di rumahnya Anton untuk mempersiapkan segala perlengkapan dan juga logistik. Setelah semuanya itu sudah siap dan sudah dicek satu persatu, mereka berangkat menuju Cimlati di jam 10 malam dengan menggunakan sepeda motor. Jadi, Anton ini berboncengan dengan Hana, sedangkan Aji itu sendirian. Dalam perjalanan dari rumahnya Anton menuju basecamp Cimlati,
mereka tempuh selama 4 jam perjalanan. Tentunya, mereka sempat istirahat dulu di warung pinggir jalan untuk melepas lelah dan membeli logistik yang kurang. Dan tepat di jam 2 dini hari, sampailah mereka di Cemelati atau rumahnya Abah. Kondisi Cemelati itu sangatlah sepi dari pendaki. Hal ini dibuktikan dengan enggak ada kendaraan yang terparkir di rumahnya. Wajar saja, karena mereka bertiga ini mendaki di hari weekday atau tepatnya di hari Selasa. Saat itu, mereka memutuskan untuk buka tenda di depan rumahnya Abah karena gak enak kalau bertamu di tengah malam. Setelah tenda itu sudah berdiri, mereka langsung istirahat dan akan mulai pendakian di jam 7 pagi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Rencana hanyalah rencana. Yang tadinya mau jalan jam 7, ternyata di jam 7 pagi itu mereka bertiga ini baru bangun. Ya seperti itulah, ngaret. Kemudian mereka meminta izin terlebih dahulu kepada Abah untuk melakukan pendakian. Jadi pada tahun 2018 itu pendaki ini izinnya ke Abah. Namun pada tahun 2019 sampai sekarang ini Cimelati sudah menjadi jalur yang resmi dari Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Setelah dapat izin dan juga packing, di jam 10 pagi, mereka bertiga memulai pendakian. Gak lupa juga untuk berdoa terlebih dahulu. Trek dari base camp menuju ke pos 1, jalurnya berupa aspal dan disambung oleh jalan setapak dengan tanah yang padat, serta jalurnya masih landai dan masih didominasi oleh pohon damar. Di sini, pendaki harus berhati-hati karena banyak ditemukan persimpangan jalur, matanya itu harus jeli dan juga jaga konsentrasi. Bila mana menemukan jalur yang menurun, itu artinya salah jalan dan harus putar balik. Selama perjalanan dari base camp menuju ke pos 1, gak ada kejadian yang aneh-aneh. Semuanya itu berjalan dengan aman dan juga sangat lancar. Sekitar 90 menit berjalan, sampailah mereka di pos 1. Pos 1 ini ditandai dengan sebuah plang yang bertuliskan angka 1. Saat itu, mereka memutuskan untuk istirahat karena Hana sangat kaget dengan jalur pendakian. Wajar saja, Hana belum pernah mendaki ke Gunung Salak. Sambil nunggu Hana ini istirahat, Anton dan juga si Aji ini bikin kopi. Tentunya ditemani dengan rokok kretek kesukaan mereka berdua. Sekitar 20 menit istirahat di pos 1. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Trek dari pos 1 menuju pos 2, jalurnya berupa tanah setapak dan banyak akar pohon yang sangat licin. Tingkat kemiringannya juga lebih menanjak, namun gak terlalu ekstrim. Selama perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2, mereka bertiga lalui dengan rasa happy dan saling bercanda satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk mengusir rasa lelah dan juga capek. Sekitar 30 menit dari pos 1, Hana sempat mengeluh karena rasa sakit yang ditimbulkan dari perutnya. Break dulu dong, perut gue melilit banget nih, sakit. Berakin aja Han, bukan mules Ji. Akhirnya mereka istirahat di sebuah tanah lapang yang gak terlalu luas. Saat itu Hana langsung duduk dan senderan di sebuah pohon. Sedangkan Anton dan juga si Aji melaksanakan ritualnya, yaitu menyalakan sebatang rokok kretek. Memang tipikal pendakian Anton dan juga si Aji tergolong sangat santai dan tidak terlalu buru-buru. Prinsip mereka berdua ini adalah
alon-alon asal kelakon. Setelah perut Hana udah membaik dan rokok kretek itu udah habis, mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Posisi pendakian mereka saat itu adalah Anton paling depan atau leader, Hana ini di tengah, dan Aji paling belakang atau sweeper. Tepat di jam 12 siang, sampailah mereka di pos 2. Pos 2 ini ditandai dengan sebuah plang bertuliskan angka 2 dan areanya gak terlalu luas, tapi bisa menampung sekitar 3-4 tenda saja. Saat itu mereka berpapasan dengan rombongan pendaki yang mau turun. Mau naik mas? Iya kang, di atas rame gak? Cuma 2 rombongan doang sih kang, tapi lagi pada mau turun tuh di atas. Kemudian rombongan pendaki tersebut melanjutkan perjalanan menuju pos 1. Di sini Anton langsung menggelar matrasnya untuk dijadikan alas sholat. Ketika Anton dan Aji lagi sholat, entah kenapa Hana berjalan menuju ke semak-semak. Sampai Aji dan Anton udah selesai sholat, Hana tak kunjung datang. Mungkin Hana lagi BAB karena sebelumnya Hana mengatakan kalau perutnya itu lagi sakit. Selang waktu sekitar 10 menit, Hana ini nongol dari semak-semak tuh. Abis ngapain lu Han? Abis BAB gue. Tuh kan bener, gue bilang juga apa? Ucap Anton sambil nyarain rokok. Kemudian Hana duduk di sebelah Aji dan juga si Anton sambil terus-terusan megangin perutnya. Di sini Anton menawarkan roti untuk Hana dan menyuruh Hana untuk minum obat diare. Tapi Hana malah menolaknya. Tak terasa, waktu menunjukkan di jam 1 siang. Akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Trek dari pos 2 menuju ke pos 3. Jalur pendakiannya gak banyak yang berubah. Jalurnya itu masih berupa tanah dan diselingi oleh akar-akar pohon, serta vegetasinya yang cukup rapat. Saat perjalanan ini, perut Hana semakin gak nyaman dan sering sekali untuk minta istirahat. Melihat hal itu, Aji dan juga si Anton semakin khawatir karena gak biasanya Hana mengalami hal seperti itu. Lagi dan lagi, Hana izin ke Anton dan juga si Aji untuk melipir ke arah semak-semak dan meminta mereka agar ngawasin dari kejauhan. Saat itu, mereka berdua gak berpikir aneh-aneh. Dan sesekali Anton teriak ke Hana, Han, masih lama gak? Bentar lagi, jangan lihat ke belakang dong Ton. Iya kagak, dah takut amat gue ngintip loh. Sekitar 5 menit, Hana ini keluar dari semak-semak. Tapi ada yang aneh dengan tatapan mukanya Hana. Sesekali ia ngeliat ke arah semak-semak. Terus ngeliatin ke atas pohon. Hal ini terus-terusan ia lakukan selama istirahat itu. Karena udah kelamaan istirahat, Anton ngajak Hana dan juga Aji untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Karena pos 3 masih lumayan jauh. Langkah kaki Hana itu kini semakin pelan sambil megangin perutnya yang masih sakit. Han, minum obat dulu ya. Gak usah Ji, gue kagak berak-berak kok. Dalam perjalanan ini, mata Hana terus ngeliatin ke beberapa pohon. Kadang ke kanan, ke kiri, ke atas. Karena posisi Aji paling belakang, ia udah tahu kalau ada sesuatu yang gak beres dengan Hana. Ton, jalannya santai aja. Rapetin aja Ton, rapetin. Mendengar teriakan dari Aji, Hana langsung melihat ke arah belakang. Kenapa Ji? Gak apa-apa Han, aman kok. Sebelumnya, Aji tahu apa yang dirasakan oleh Hana, bahwa ada sesuatu yang gak beres. Namun, Aji tidak menceritakan ke Hana
ataupun ke Anton. Gak lama kemudian, Aji mencium aroma singkong bakar yang sangat menyengat hidung. Saat itu, Aji gak ada pikiran yang aneh-aneh. Mungkin aroma bakaran singkong itu bersumber dari 2 rombongan pendaki yang belum turun. Bah, enak banget ini mah misalkan makan singkong bakar, Ton. Iya, Ji, apalagi sambil ngopi sama ngerokok tuh. Di sini, Hana hanya bisa diam dan terus berjalan sambil nundukin kepalanya. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan di jam 4 sore. Tapi mereka belum juga sampai di pos 3. Normalnya, perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 membutuhkan waktu sekitar 2 jam lamanya. Kemudian, Anton memberikan instruksi untuk istirahat dan menunaikan sholat asar. Seperti biasa, Aji dan Anton langsung gelar matras. Han, ayo sholat dulu. Biasanya lo tepat waktu mulu, Han. Gue kagak sholat dulu, Ji. Perut gue masih sakit banget ini. Ketika Anton dan Aji lagi sholat, dari kejauhan, Hana ini ngeliat ada beberapa pohon yang bergerak secara bergantian. Padahal kondisi saat itu gak ada angin sama sekali. Dan setelah ditegesin, Han, lihat apaan lo? Itu, Ji. Itu tuh, Ji. Oh alah, ada pendaki yang turun. Padahal yang dimaksud oleh Hana bukanlah rombongan pendaki yang lagi turun. Tapi ada beberapa pohon yang bergerak secara bergantian. Kemudian rombongan pendaki tersebut nyapa si Anton. Hati-hati ya mas di atas. Iya Kang, semalam hujan gak di atas? Boro-boro hujan mas, angin juga gak ada. Dan berselang 20 menit setelah berpapasan dengan rombongan tadi, akhirnya mereka telah sampai di pos 3. Ternyata waktu sudah menunjukkan di jam setengah 6 sore. Mengingat hari udah mulai gelap dan mau masuk waktu maghrib, di sini mereka putuskan untuk mendirikan tenda. Hal ini tentunya sudah dipikirkan matang-matang oleh si Aji dan juga si Anton, bahwa kondisi Hana sudah semakin lemah. Sesampainya di pos 3, Aji dan Anton ini membagi tugas. Aji yang mendirikan tenda, sedangkan Anton ngambil air di mata air. Jadi, lokasi mereka mendirikan tenda gak jauh dari sumber air, berkisar 10 meter saja. Setelah tenda udah berdiri, Hana langsung masuk ke dalam tenda. Sedangkan Aji dan Anton menunaikan sholat maghrib di luar tenda. Kondisi di pos 3 benar-benar gak ada rombongan pendaki lain. Hanya rombongan mereka bertiga saja. Ketika Anton dan Aji lagi sholat, seketika kabut turun disertai dengan angin. Padahal menurut pendaki yang berpapasan tadi, gak ada angin sedikit pun. Bahkan ia tidur tidak menggunakan sleeping bag. Setelah selesai sholat, Anton dan Aji ini langsung masak. Sedangkan si Hana hanya berdiam diri di dalam tenda. Sampai akhirnya Hana pun tertidur pulas. Ketika Anton dan Aji ini lagi masak, di sisi lain Hana ini bermimpi bertemu 2 prajurit dengan menggunakan pakaian kerajaan. Dalam mimpinya itu, Hana menggunakan pakaian serba putih dan di sekelilingnya tampak begitu gelap. Saat itu, Hana hanya bisa berdiam diri dan bahkan badannya itu matung dan gak bisa berbuat apa-apa. Gak lama kemudian, 2 prajurit tersebut itu menghilang dan berubah menjadi cahaya yang putih yang sangat menyilaukan mata. Sampai akhirnya cahaya putih tersebut berubah menjadi siluet hitam layaknya raksasa. Saat itu Hana diselimuti oleh rasa ketakutan dan
ia lari entah kemana arahnya, berharap menjauh dari siluet hitam raksasa itu. Tapi apa daya, semakin Hana ini lari menjauh, siluet hitam tersebut semakin mendekat. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Setelah itu, ia mendengar suara yang manggil-manggil namanya. Sampai akhirnya Hana pun terbangun. Ternyata ketika Hana ini bangun, Aji dan juga Anton udah berada di sampingnya dan menyuruh Hana untuk makan dulu. Di sini Hana tidak menceritakan apa yang ia alami saat mimpi itu. Sampai akhirnya mereka bertiga makan dengan lahapnya. Setelah makan itu sudah selesai, Hana keluar tenda untuk buang air kecil. Gak lupa juga, ia minta tolong ke Aji untuk nemenin. Jadi, posisi Hana buang air kecil itu gak jauh dari tenda. Ketika Hana buang air kecil, tiba-tiba ada angin yang berpusar di atas kepalanya. Dan ketika ngelihat ke atas, ternyata ada dua mata merah yang sangat besar dan menyala. Spontan, Hana langsung lari masuk ke dalam tenda. "Woi Han, kenapa lo?" "Gak apa-apa Ji, di luar dingin banget." Tak terasa, waktu menunjukkan di jam 8 malam. Saat itu, mereka memutuskan untuk tidur lebih awal. Jadi, posisi tidur mereka adalah Hana di pinggir sebelah kiri, Aji ini di tengah, dan Anton di sebelah kanan. Suara malam hutan seperti alunan lagu yang sangat merdu dan balutan cahaya bulan yang menemani malam. Saat itu, Hana benar-benar gak bisa meremin matanya. Gak tahu kenapa, ia gak merasakan ngantuk sedikit pun. Mungkin karena efek tidur ketika baru sampai tempat camp itu. Sedangkan Aji dan juga Anton, mereka sudah tertidur pulas. Sekitar jam 9 malam, Hana mencium bau yang gak asing baginya, yaitu bau singkong bakar. Di sini, Hana sempat berpikir, berarti ada pendaki lain selain mereka bertiga. Namun, gak lama kemudian, bau singkong bakar itu berubah menjadi bau busuk layaknya bangkai. Saat itu, Hana benar-benar merasakan sangat mual. Sampai-sampai ia ingin muntah. Baru saja mau bangunin Aji dan juga Anton, seketika bau busuk itu menghilang dan sampai akhirnya Hana pun tertidur lagi. Di jam 1 malam, Aji ini terbangun karena mendengar suara teriakan dari Hana. Teriakan dari Hana itu gak terlalu kencang, tapi sangat terdengar jelas di heningnya malam. Ketika Aji ngeliat ke arah Hana, ternyata ada bayangan hitam persis di atas tubuhnya Hana. Saat itu Aji langsung bangunin Hana tuh. Hana sebelah sini ya. Han, bangun Han. Bisa dibilang Hana ketindihan atau rep-repan. Sampai akhirnya Hana pun terbangun dari tidurnya. Karena menurut Aji ada yang gak beres, ia langsung bangunin Anton dan menanyakan apa yang Hana alami saat itu. Namun Hana gak banyak bicara, ia hanya diam sambil ketakutan. Karena Aji ngeliat langsung bayangan hitam itu, ia menyuruh Anton untuk begadang saja, sedangkan si Hana lanjut untuk tidur lagi. Di saat Anton dan Aji lagi begadang, tiba-tiba ada bayangan hitam yang besar dan mendekat ke arah tenda. Di sini Aji dan Anton merasakan hawa yang sangat engap, bisa dibilang susah untuk bernafas. Pada kondisi seperti itu, Anton dan Aji berbarengan membaca ayat kursi. Sampai akhirnya bayangan hitam tersebut itu menghilang. Mereka berdua ini hanya saling tatap-tatapan dan sesekali ngeliat ke arah Hana.
Untuk mengusir rasa takut, Anton langsung bikin kopi. Tentunya ditemani dengan rokok kretek kesukaannya. Ji, tolong ambilin kopinya dong di dalam tenda. Ya Ton, bentar. Nah, kemudian Aji ini nyari kopi di dalam tenda tuh. Kopi mana tadi ya? Nah, ketika ia lagi sibuk nyari kopi saset itu, ternyata Aji menemukan pembalut yang dibungkus dengan plastik kopi. Spontan, Aji langsung kaget dan langsung bangunin si Hana. Han, gitu kan. Hana gak keplak pala juga. Han, bangunan. Pasalnya, saat di basecamp itu, Hana bilang ke Aji dan juga Anton bahwa dirinya enggak lagi haid. Melihat hal itu, Anton langsung masuk ke dalam tenda. Kemudian, Aji dan Anton saling lirik-lirikan, seperti memberikan suatu kode. Mungkin bayangan hitam itu datang diakibatkan oleh pembalutnya si Hana. Setelah Hana menjelaskan semuanya, sekitar jam 3 pagi, mereka memutuskan untuk tidur lagi. Dan alhamdulillah, saat tidur itu, nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Setelah masak dan juga makan, mereka bertiga memutuskan untuk tidak lanjut jalan ke puncak. Hal ini atas dasar pertimbangan dari kondisi si Hana. Takutnya kalau dipaksakan ke puncak, takut terjadi apa-apa. Kemudian mereka packing perlengkapan dan memutuskan untuk turun. Tepat di jam 10 pagi, mereka mulai turun dari pos 3. Formasi pendakian mereka bertiga itu masih sama seperti kemarin, yaitu Anton di depan, tengahnya ini Hana, dan Aji paling belakang. Di sepanjang perjalanan, Anton dan Aji mengajak Hana untuk ngobrol dan bercanda, agar ia tidak bengong dan memikirkan sesuatu yang aneh-aneh. Sampai akhirnya, tibalah mereka di pos 2. Di pos 2 ini, mereka gunakan untuk istirahat sebentar. Kemudian lanjut lagi turun menuju pos 1. Perjalanan dari pos 2 menuju basecamp Cimilati, mereka lalui dengan aman dan tanpa kendala apapun. Sampai akhirnya, tibalah di basecamp Cimilati atau rumah Abah. Di rumah Abah ini, Hana langsung bebersih dan juga ganti pembalut. Dan setelah semuanya itu sudah beres, mereka pamit untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Alhamdulillah, setibanya di rumah, gak ada kejadian aneh-aneh lagi. Kecuali kakinya merasa capek. Nah, itu aja teman-teman semua cerita dari Hana nih ketika melakukan pendakian. Ada apakah itu? Nah, itu aja teman-teman semua cerita dari Hana nih ketika mendaki ke Gunung Salak pada tahun 2018. Nah, apa sih hikmah yang bisa kita ambil ya teman-teman semua? Dan khususnya bagi perempuan nih, diperhitungkan secara baik dan juga benar. Dan kapan kalian datang bulan atau haid. Karena dalam kondisi haid kemudian melakukan aktivitas luar ruangan atau pendakian, tentunya sangatlah tidak nyaman. Ditambah lagi kondisinya itu sangat tidak fit. Dan konon katanya ya, makhluk-makhluk halus itu sangatlah suka dengan darah haid perempuan. Intinya, kalau kita naik gunung, jaga adab dan juga jaga tingkah laku, serta safety saat melakukan aktivitas di alam bebas. Dan ingat, cerita dari Hana bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Salak ataupun ke gunung manapun. Tapi, ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.